Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 7 dengan judul yaitu simulasi rangkaian mengontrol motor DC menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04. Berikut video simulasinya. Nah, ini untuk rangkaian pertama, yaitu kita menggunakan komponen Arduino, kemudian kita menggunakan sensor ultrasoniknya yaitu HCSR 04. Nah, sensor HCSR 04 ini mempunyai 4 pin di sini. Nah, keempat rangkaian ini diantaranya yaitu ada pin power, kemudian pin trigger, kemudian pin echo, dan pin yang keempat yaitu pin ground. Nah, untuk pin power di sini terhubung dengan pin VCC atau pin 5 volt dari Arduino, kemudian pin ground juga terhubung dengan ground dari Arduino. Lalu untuk pin echo terhubung dengan pin A1 dan pin trigger terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian untuk kode programnya di sini kita mendefinisikan atau menginteger pin trigger di sini terhubung dengan A0, kemudian integer pin echo terhubung dengan A1 di sini, dan kita beri atau kita deklarasikan duration dan juga distance atau jarak. Jadi di sini kita akan mengubah satuan waktu menjadi satuan jarak dengan satuan cm. Kemudian serial begin 1600, dan di sini pada pin mode itu pin trigger itu adalah output dan pin echo itu input. Pin trigger itu output karena akan mengeluarkan sinyal ultrasonik, sedangkan pin echo itu sebagai input karena akan menerima sinyal ultrasonik yang akan dipancarkan. Kemudian di sini kita buat kode program void loop, yaitu program yang akan kita buat yang akan dijalankan secara berulang nantinya. Ini terdapat digital write, print trigger itu low dengan delaynya itu 2 milisecond. 2 mikrosecond. Kemudian digital write pin trigger high atau dalam kondisi menyala. Kemudian kita beri delay lagi, dan di sini terdapat duration atau waktu. Nah, di sini kita akan mengubah dari satuan waktu menjadi satuan jarak atau distance dengan rumus duration dibagi 2 kemudian dibagi 29,1. Dan di sini kita dapat menampilkan karakter pada serial monitor, yaitu serial print, jarak, dan juga satuannya dalam cm. Kemudian delaynya itu selama 500 milisecond atau sekitar 0,5 detik. Lalu kita start simulation, kita cek di serial monitor. Nah, di sini itu sudah ada data objek yang terbaca oleh sensor HCSR 04. Nah, di sini kita memisalkan variasi jarak, yaitu mendekati atau menjauhi si objeknya. Nah, di sini maka nilainya itu akan berubah dengan satuannya itu, satuan jaraknya itu adalah cm. Nah, kita bisa simulasikan seperti ini. Ini apabila objek itu menjauhi sensor, itu jaraknya 161 cm. Kemudian kita juga dapat mengubah objeknya agar mendekati sensor, dan seterusnya. Nah, kemudian pada rangkaian kedua ini kita hubungkan antara rangkaian sensor ultrasonik HCSR 04 tadi dengan rangkaian mobile robot di sini. Ini rangkaian gabungan disebut dengan rangkaian untuk mengontrol motor DC dengan sensor ultrasonik HCSR 04. Nah, untuk kondisi sensornya masih sama seperti tadi. 4 pinnya terhubung dengan Arduino, ground terhubung dengan ground Arduino, kemudian VCC terhubung dengan 5 volt pada Arduino, kemudian pin trigger terhubung dengan A0, dan pin echo terhubung dengan A1. Nah, karena kita menggunakan dua motor di sini atau akan mengendalikan dua motor, maka kita menggunakan IC L293D yang bisa mengatur dua motor DC sekaligus. Nah, pada pin IC L293D ini mempunyai 16 pin, diantaranya yaitu ada enable 1, 2. Di sini yang pertama, untuk pin yang pertama itu ada enable 1, 2.
Kemudian di sini ada enable 3 dan 4 untuk pin yang ke-9. Lalu untuk pin yang kedua itu ada input 1, kemudian pin ketiga ada output 1. Kemudian pin keempat dan kelima itu ada ground, kemudian pin keenam itu ada output 2, dan pin ke-7 itu ada output 1. Kemudian di sini pin 4 dan pin 5 yaitu ground, ini dihubungkan dengan ground pada Arduino, jadi disambungkan pada ground Arduino. Kemudian pin power atau VCC di sini, baik itu VCC 1 maupun VCC 2, dihubungkan dengan VCC pada Arduino dan juga pada tegangan baterai. Nah, di sini pin ground itu dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan atau baterai dan juga project port di sini. Nah, di sini karena motor DC merupakan output, maka kedua pin ini dihubungkan dengan output dari IC L293D, di mana kutub negatif atau kutub negatif dari motor DC terhubung dengan output 1 dan kutub positif dari motor DC terhubung dengan output 2. Di sini input 1 terhubung dengan pin 13 Arduino. Kemudian untuk pin input 4 terhubung dengan pin 9 Arduino. Kemudian untuk pin 3 terhubung dengan pin 8 Arduino. Kemudian pin 11 terhubung dengan pin enable 1 dan 2. Dan pin enable 3 dan 4 terhubung dengan pin 10 pada Arduino. Nah, rangkaian ini sama seperti pada modul, begitu juga kode programnya. Untuk kode programnya kita mula-mula mendefinisikan pin atau menginteger. Di sini pin trig terhubung dengan A0, kemudian pin echo terhubung dengan A1, dan motor kiri 1 terhubung dengan pin 13, motor kiri 2 terhubung dengan pin 12, motor kanan 1 terhubung dengan pin 9, dan motor kanan 2 terhubung dengan pin 8 dari Arduino. Nah, di sini PWM 1 2 terhubung dengan pin 11 dan PWM 3 dan 4 terhubung dengan pin 10. Kemudian pada void setup di sini terdapat serial begin 1600 karena kita akan memunculkan karakter pada serial monitor. Kemudian kita mendeklarasikan bahwa pin trig merupakan output dan pin echo merupakan input, dan kedua motor DC itu merupakan output, serta PWM 1, 2 dan PWM 3, 4 juga merupakan output. Nah, pada void loop di mana kita nanti akan menjalankan program secara berulang, di sini terdapat pin trig low dan high dengan delay mikrosecond selama 2 mikrosecond. Ini terdapat duration sama dengan pulse length. Pin echo dalam kondisi high, di mana kita nanti mengubah satuan waktu menjadi satuan jarak yaitu cm dengan cara duration dibagi 2 kemudian dibagi 29,1. Kemudian di sini kita menggunakan nilai PWM yang paling maksimal yaitu 255. Lalu setelah itu kita membuat berbagai macam logika di mana motor DC ini akan bergerak maju jika atau if distance atau jaraknya itu lebih dari 100. Maka motor DC akan maju. Kemudian motor DC akan berbelok kiri jika jaraknya itu lebih dari 10 dan kurang dari 100. Nah, ini adalah logika apabila motor DC bergerak maju. Kemudian apabila motor DC bergerak ke kiri itu jika jaraknya itu lebih dari 10 dan kurang dari 100. Maka motor DC akan berbelok ke kiri. Nah, motor DC akan berjalan mundur apabila logikanya itu seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat men-start simulation-nya. Karena selain daripada perintah atau logika yang dibuat, maka
motor DC, kedua motor DC ini akan berjalan mundur. Seperti ini, kedua motor DC akan berjalan mundur. Kemudian ketika kita menjauhi atau merubah objeknya menjadi lebih dari 10 dan kurang dari 100, maka motor DC di sini akan berbelok ke kiri. Kemudian apabila kita atur jaraknya lebih dari 100, maka motor DC ini akan berjalan maju. Nah, seperti itu simulasinya. Jadi syarat motor DC itu berputar adalah logika input itu berlawanan. Jika logika input itu sama-sama high atau sama-sama low, maka motor tidak akan berputar. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.